Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 7, kelas 5A1, akan mempresentasikan topik 12, yaitu penilaian dan pengukuran kinerja pada korporasi dan UMKM. Anggota kami terdiri dari yang pertama, saya, Elenovita, NIM 2019-017-005. Yang kedua yaitu Gading Putri Ekawati, NIM 2019-009. Yang ketiga yaitu Kansa Anandia Nur Hidayati, NIM 2019-017-010. Yang keempat yaitu Rika Hanaria Simbolon, NIM 2019-017-023. Di sini saya akan menjelaskan mengenai yang pertama yaitu pengukuran kinerja. Tujuan dari sistem ukuran kinerja adalah untuk membantu penerapan strategi. Untuk mengimplementasikan atau menerapkan sistem semacam itu, manajemen senior memilih ukuran-ukuran yang paling mewakili strategi perusahaan. Jadi, ukuran-ukuran ini dapat dilihat sebagai faktor keberhasilan penting atau critical success factor masa kini dan masa depan. Jika ukuran-ukuran ini membaik, berarti perusahaan keberhasilan akan tergantung kepada kekuatan setiap perusahaan. Jadi, untuk menentukan sebuah strategi, kita akan lihat apa yang penting diukur, kemudian apa yang diukur atau diselesaikan, kemudian apa yang diselesaikan, diberi imbalan, kemudian yang terakhir yaitu apa yang diberi imbalan akan benar-benar penting. Baik, yang selanjutnya di sini ada balance scorecard. Jadi balance scorecard adalah suatu contoh dari sistem ukuran kinerja. Jadi menurut para pendukung pendekatan ini, yaitu unit bisnis harus diberikan cita-cita dan diukur dari 4 perspektif berikut ini. Yang pertama yaitu keuangan. Contohnya margin laba atau tingkat pengembalian atas aktiva atau arus kas. Kemudian yang kedua yaitu pelanggan. Contohnya pangsa pasar, indeks kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu bisnis internal. Contohnya retensi karyawan, pengurangan waktu siklus. Kemudian yang keempat yaitu inovasi dan pembelajaran. Contohnya presentasi penjualan dari produk baru. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada sistem penilaian kinerja atau pertimbangan tambahan. Jadi suatu sistem penilaian kinerja berusaha memenuhi kebutuhan dari pihak pemangku kepentingan atau stakeholder yang berbeda dari organisasi perusahaan dengan menciptakan campuran-campuran dari ukuran strategi. Jadi ukuran strategi itu ada 3. Yang pertama yaitu ukuran hasil dan memicu, kemudian yang kedua yaitu ukuran keuangan dan non-keuangan, kemudian yang ketiga yaitu ada ukuran internal dan eksternal. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor kunci keberhasilan. Jadi faktor kunci keberhasilan dipengaruhi oleh variabel kunci yang berfokus pada pelanggan. Yang pertama yaitu pesanan tertunda, pangsa pasar, pesanan dari pelanggan kunci, kepuasan pelanggan, retensi pelanggan, dan loyalitas pelanggan. Kemudian untuk variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis internal, yang pertama yaitu utilitas kapasitas, pengiriman waktu, perputaran persediaan, kualitas, dan waktu siklus. Jadi samaan ini untuk waktu siklus adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan persediaan. Cara menghitung waktu siklus yaitu waktu pemrosesan ditambah waktu penyimpanan ditambah dengan waktu pemindahan dan ditambah dengan waktu inspeksi.
Baik, saya akan melanjutkan dari Mbak Ellen. Implementasi sistem pengukuran kinerja. Implementasi dari suatu sistem pengukuran kinerja melibatkan 4 langkah umum. Yang pertama, mendefinisikan strategi. Yang kedua, mendefinisikan ukuran dari strategi. Yang ketiga, mengintegrasikan ukuran-ukuran ke dalam sistem manajemen. Yang keempat, meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Yang ketiga, ukuran-ukuran tidak diperbaharui. Yang keempat, terlalu banyak pengukuran. Yang kelima, kesulitan dalam menetapkan trade-off. Selanjutnya, praktik-praktik pengukuran. Hasil studi Lingle dan Sejiman memberikan wawasan mengenai apa yang sebenarnya diukur oleh perusahaan, kualitas yang dilihat dari ukuran-ukuran ini, serta ukuran apa yang dikaitkan dengan kompensasi. Yang pertama ada jenis ukuran, kedua kualitas dari ukuran, terakhir hubungan ukuran dengan kompensasi. Penilaian kinerja. Sistem penilaian kinerja merupakan mekanisme untuk meningkatkan keberhasilan organisasi dalam mengimplementasikan strategi. Tujuan dari sistem penilaian kinerja adalah untuk melaksanakan strategi. Dalam penyusunan sistem seperti ini, manajemen senior memilih pengukur yang paling mewakili strategi perusahaan. Pengukur ini dapat dilihat sebagai faktor keberhasilan masa kini dan masa depan. Jika ukuran ini membaik, berarti strategi telah dilaksanakan dengan baik. Keberhasilan strategi tergantung pada kekuatannya. The Balance Scorecard. The Balance Scorecard merupakan sistem pengukuran kinerja yang memberi tanggung jawab pada unit bisnis dalam mencapai goal atau tujuan, dan mengukurnya dengan ukuran-ukuran yang dikategorikan dalam 4 perspektif, yaitu yang pertama finansial atau keuangan, yang kedua customer atau pelanggan, yang ketiga internal bisnis atau bisnis internal, yang terakhir inovasi and learning atau inovasi dan pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu pertimbangan The Balance Scorecard. The Balance Scorecard berusaha untuk memenuhi kebutuhan beberapa stakeholder dengan melakukan pengukuran beberapa perspektif, yaitu yang pertama, outcome and driver. Pengukuran outcome disebut dengan lagging indicators, yaitu memberitahu apa yang terjadi dan menunjukkan hasil dari suatu strategi, misal kenaikan pendapatan atau perbaikan kualitas. Pengukuran driver disebut sebagai leading indicators, yaitu yang menunjukkan perkembangan bidang-bidang kunci dan implementasi suatu strategi dan menunjukkan perubahan inkremental yang akhirnya akan mempengaruhi outcome. Yang kedua adalah internal and external. Perusahaan harus menjaga keseimbangan antara ukuran eksternal dan ukuran internal. Ukuran eksternal dapat berupa kepuasan pelanggan, sedangkan ukuran internal dapat berupa hasil produksi maupun kualitas produk. Yang ketiga adalah measure drive change. Adalah perubahan kegiatan perusahaan dan dapat berupa perubahan strategi. Aspek yang paling penting dari sistem penilaian kinerja adalah kemampuannya untuk mengukur keluaran dan kendali sekaligus yang menyebabkan organisasi bertindak sesuai dengan strategi.
mengingat ukuran-ukuran ini secara eksplisit terkait dengan strategi organisasi. Ukuran dalam scorecard harus menunjukkan strategi tertentu dari organisasi tertentu. Penilaian scorecard harus dikaitkan dari atas ke bawah dan mengikat target tertentu bagi keseluruhan organisasi. Yang keempat adalah finansial and non-finansial. Pengukuran finansial atau keuangan dapat dilihat dari laba yang dihasilkan, retur, modal yang digunakan, serta arus kas. Pengukuran non-finansial dapat dilihat dari kualitas produk, tingkat inovasi, ketepatan waktu pengiriman, dan lain-lain. Slide selanjutnya ya, Mbak. Key Success Factor. Key Success Factor merupakan faktor penentu keberhasilan suatu strategi yang dipilih. Key Success Factor merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya tujuan organisasi. Key Success Factor terdiri atas dua, yaitu Customer Focus Key Variable dan Key Variable Relate to Internal Program. Yang pertama adalah Customer Focus Key Variables atau variabel kunci yang berfokus pada pelanggan. Variabel kunci yang berfokus pada pelanggan terdiri atas yang pertama, pemesanan atau bookings. Pemesanan merupakan indikator yang lebih baik daripada pendapatan penjualan. Yang kedua, pembatalan atau back orders. Pembatalan menunjukkan ketidakpuasan pelanggan. Yang ketiga, pangsa pasar atau market share. Pangsa pasar menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menjual produknya kepada pelanggan. Yang keempat, pesanan dari pemain kunci atau key account orders. Hal ini menunjukkan keberhasilan strategi pemasaran pemain kunci antara lain supermarket, toko besar, mail order house, surat komplain. Yang kelima, ingatan pelanggan atau customer retention. Hal ini diukur dengan semakin panjangnya hubungan pelanggan. Yang keenam, kesetiaan konsumen atau customer loyalty. Hal ini dapat diukur dengan pembelian berulang. Selanjutnya, Mbak. Yang kedua adalah Key Variable Relate to Internal Business Problem atau variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis internal. Variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis internal meliputi yang pertama, pemanfaatan kapasitas. Hal ini sangat penting dalam bisnis di mana biaya tetap adalah tinggi. Persentase dari total jam profesional yang tersedia dapat dibebankan ke pelanggan berupa waktu terjual, merupakan ukuran dari utilisasi dari sumber daya tetap. Yang kedua adalah ketepatan waktu. Yang ketiga adalah perputaran persediaan. Yang keempat, kualitas. Contoh indikatornya, presentasi hasil, jumlah, dan frekuensi dari pengiriman yang terlambat, bahan baku sisa, pengerjaan kembali, jumlah dan frekuensi jadwal produksi, pengiriman yang tidak terpenuhi, dan jumlah keluhan pelanggan serta klaim garansi. Yang kelima adalah cycle time. Waktu siklus adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan persediaan. Mengurangi waktu siklus dapat mengarah pada pengurangan biaya, yang berupa rumus waktu siklus sama dengan waktu pemrosesan plus waktu penyimpanan plus waktu pemindahan plus waktu inspeksi. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rica. Baik, saya akan melanjutkannya. Implementasi sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, definisi strategis scorecard membangun suatu kaitan antara strategis dengan tindakan operasional. Proses mendefinisikan scorecard dimulai dengan mendefinisikan strategis organisasi. Yang kedua, mendefinisikan ukuran dari strategi. Yang ketiga, mengintegrasikan ukuran ke dalam sistem manajemen. Yang keempat, meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Permasalahan implementasi penilaian kinerja. Yang pertama, korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasil biayanya. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Yang ketiga, ukuran-ukuran tidak diperbaharui. Yang keempat, terlalu banyak pengukuran. Yang kelima, kesulitan dalam menentukan trade-off.
praktek pengukuran yang dilakukan. Hasil studi Lane dan Simon memberikan wawasan mengenai apa yang sebenarnya diukur oleh perusahaan, kualitas yang dilihat dari ukuran-ukuran ini, serta ukuran apa yang dikaitkan dengan kompensasi. Yang pertama, jenis ukuran. Dalam jenis ukuran ini, studi Langland dan Simon menemukan bahwa 76% dari perusahaan responden memasukkan ukuran-ukuran keuangan, operasi, serta kepuasan pelanggan dalam tinjauan manajemen reguler, tetapi hanya 33% yang memasukkan ukuran-ukuran inovasi serta perubahan ukuran dalam tinjauan manajemen reguler. Yang kedua, kualitas dari ukuran. Ukuran-ukuran kinerja keuangan merupakan satu-satunya ukuran yang dianggap berkualitas tinggi, terkini, dan dikaitkan dengan kompensasi. Kebanyakan perusahaan responden memiliki ukuran-ukuran operasi dan kepuasan pelanggan. Sayangnya, seringkali terdapat perbedaan besar antara nilai yang dilihat dari ukuran-ukuran ini dengan kualitas informasi dari informasi yang dihasilkan. Yang ketiga, hubungan ukuran dengan kompensasi. Hubungan ukuran-ukuran dengan kompensasi menunjukkan bahwa sebagian besar kompensasi didasarkan pada ukuran kinerja keuangan dan efisiensi pengoperasian, sebagaimana kompensasi didasarkan pada kepuasan konsumen dan relatif sedikit yang menghubungkan kompensasi dengan kinerja karyawan, inovasi, dan perubahan. Sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada salah-salah bahasa, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.